Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kembali kami berseru kepadamu. Pada saat ini kami akan mengatakan firman-Mu. Buka setiap pintu hati kami Tuhan, agar firman yang bisa kami dengar pada hari ini menjadi pembekalan kami dalam jalan kehidupan kami. Buat kami akan menyampaikan firman-Mu dengan hikmah pengetahuan daripada Tuhan. Saya menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini hidup kami pada saat ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat kita semua, shalom. Shalom. Kita langsung saja membacakan firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 31. Kita akan membacakannya secara beresponso ya. Sekali lagi, Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 31. Saya akan membacakannya ayat 18, saudara-saudara yang terkasih, dan 19 begitu seterusnya. Kita mulai. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa demikian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka kau harus berkata kepada Firaun, begini firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berniat untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhnya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Bersama-sama. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita membahas kitab Keluaran. Secara umum, garis besar bahwa kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kitab Keluaran ini ditulis sekitar tahun 1445 sebelum Masehi sampai 145 Masehi. Nah, secara khusus bahwa tema kitab Keluaran yang kita baca ini merupakan suatu berita pembebasan atau peraturan-peraturan penyembahan yang berkaitan dengan bangsa Israel. Nah, tujuan kitab Kejadian ini ditulis adalah menceritakan bagaimana pembebasan bangsa Israel serta proses perjalanan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Sedangkan untuk yang kita baca pada hari ini,
yang terkait pada pembacaan firman Tuhan kita pada pasal 4. Dari pasal 3 sampai 4 ini menceritakan bagaimana panggilan dan jabatan Musa. Jadi tujuan kitab Keluaran ini ditulis adalah untuk memberikan laporan yang bersejarah, yaitu pembebasan bangsa Israel dan penetapan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, dalam hal ini yang kita baca adalah seorang tokoh yang bernama Musa. Musa ini adalah keturunan atau berasal dari suku Lewi. Nah, arti Musa sendiri kalau sebagian orang yang menyatakan Moseh ya, dalam bahasa Ibrani-nya ini bisa diartikan sebagai yang diangkat dari air. Jadi walaupun Musa ini lahir orang Israel, tapi dia lahir di Mesir. Dia meninggal di Gunung Nebo, dataran muat tepi Sungai Yordan. Jadi demikian dulu latar belakang dari kitab Keluaran kita baca ini secara umum, secara garis besarnya. Kita akan masuk ke dalam tema kita pada pagi hari ini, yaitu menjawab panggilan. Oke, tema kita pada pagi hari ini adalah menjawab panggilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panggilan berarti orang yang dipanggil untuk bekerja atau ajakan ataupun undangan. Sedangkan panggilan menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama itu ada dua. Yang pertama adalah untuk melayani Allah dalam suatu fungsi ataupun dengan suatu tujuan khusus. Ini bisa kita ambil referensinya atau buktinya dari Yesaya 49 ayat 1. Sedangkan kedua adalah panggilan ini diartikan dalam Perjanjian Lama. Yang kedua adalah menunjuk kepada suatu hubungan antara Allah yang menamai apa yang dimenamainya. Seperti khususnya yang kita baca ini adalah bangsa Israel. Kita bisa melihat ini di Yesaya pasal 43 ayat 1. Sedangkan menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama, panggilan itu berarti tuntutan untuk kita mengikut Yesus atau dikenal sebagai pengikut Kristus, sering dikenal sebagai orang Kristen yang pada saat ini, dan suatu tanda kepada kita bahwa kita ini adalah milik Kristus. Ini bisa kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus ayat 4 15. Itulah pengertian dari tema kita pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke poin-poin. Sesuai dengan tema kita yaitu menjawab panggilan, ini kan menceritakan kisah Musa. Karena Musa di pasal 4 yang kita baca ini di ayat 18 ini menceritakan bagaimana Musa pergi dari Midian atau dari mertuanya Yitro menuju Mesir. Oleh karena itu saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Musa ini tidak lagi mau berdebat dengan Tuhan, tetapi dia menjawab panggilannya. Yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Timbul pertanyaan sederhana, ketika kita sebagai orang, langsung saja kita ini mahasiswa yang dipersiapkan untuk menjadi pelayan firman atau hamba Tuhan ke depan, hal apa saja yang kita temui di dalam proses kita ini menjawab panggilan? Saya mengambil poin yang pertama adalah menerima perintah ataupun melakukan perintah. Kita bisa melihatnya di ayat 18 sampai 20. Di ayat 18-19 ini di sini diceritakan bahwa Musa tidak lagi mau berdebat tentang kepada Tuhan. Kenapa harus dia? Karena kalau kita tahu bahwa Musa selalu merasa dirinya tidak pantas dalam hal tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada dia. Contohnya ketika ia menyatakan bahwa dia itu tidak pintar berbicara atau berat lidah. Tetapi di sini di ayat 18 ini dia langsung pergi, ya, berkata kepada mertuanya Yitro untuk meminta izin kepada mertuanya Yitro untuk kembali ke Mesir. Dan di ayat berikutnya bahwa ia bersama dengan istrinya beserta anaknya lelaki. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dia sudah mengambil tekad untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Karena sebelum-sebelumnya dia selalu menolak, walaupun dia menolaknya dengan berbagai alasan. Mungkin
karena dia melihat kekurangannya, ataupun seperti kita yang di sini, kita merasa selalu masih belum pantas dalam hal-hal apa tertentu. Nah, artinya adalah langkah awal atau hal yang kita temui dalam menjawab suatu panggilan kita terhadap Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan terlebih dahulu. Ya, tentu ketika kita sebelum masuk ke sini, saya percaya bahwa kita yang di sini sudah mengetahui bahwa kita sudah menjawab panggilan, dan kita di dalam, khususnya mahasiswa kita yang ada di sini, sedang diproses dalam hal tersebut. Nah, tentu dalam hal ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu dalam perintahnya adalah kita harus dituntut terlebih dahulu untuk lahir baru atau bertobat. Mungkin kita pernah diinterview dulu atau ditanya-tanya sebelum masuk di sini, bagaimana pengalaman kita, percaya atau bagaimana. Nah, dalam hal itu kita dituntut sebelum meyakini bahwa kita ini sudah menjawab panggilan kita untuk menjadi pelayan firman di proses di tempat ini. Nah, jadi contohnya kita harus sudah memahami apa itu buah roh, melakukannya, belajar mengetahui kasih dan mengasihi. Jadi itulah yang harus kita lakukan terlebih dahulu ketika sudah meyakini bahwa kita menjawab panggilan. Poin yang kedua adalah hal apa saja yang kita temui di dalam menjawab panggilan kita. Yang kedua adalah tantangan. Di ayat 21 sampai 23. Ketika saya membaca ayat 22 sampai 23 ini, sebenarnya saya bertanya, kenapa Tuhan ini mengutus Musa tetapi ia berikhtiar membunuhnya? Kita bisa baca di sini bahwa di ayat 21 firman di ayat 24, sorry. Tantangan di ayat 21 23, saya ulangi. Di ayat 21 23 ini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel, ada di ayat 21b, pada waktu engkau hendak kembali ini, tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Ini hatinya siapa? Hatinya Firaun, ya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ini adalah suatu tantangan besar kepada Musa, ya. Jadi tantangan Musa untuk membebaskan bangsa Israel itu tidak mudah, ya, karena Allah sebelum seketika berbicara kepada Musa saja sudah memperingatkan Musa, karena Tuhan sudah tahu betul bagaimana wataknya si Firaun ini. Kalau kita tahu di pasal 7 ayat 13, itu Firaun itu tidak mau dan berkeras hati untuk, karena keangkuhannya, karena segala sesuatu, dia tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan Musa, ya. Tuhan mengingatkan Musa bahwa di dalam menghadapi Firaun itu ia harus memberitahukan bahwa ketika Musa mengingatkan Firaun untuk melepaskan bangsa Israel, tetapi ketika ia menolak, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui Firaun. Kalau kita tahu bahwa dimulai dari darah menjadi air menjadi darah, maksud saya. Di ayat ini Tuhan berkata pada Musa, aku sudah memberi kuasa kepadamu untuk membuat keajaiban-keajaiban. Jadi kalau engkau sudah kembali ke Mesir nanti, lakukanlah segala keajaiban itu di depan raja, yaitu Firaun. Tetapi ketika Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, maka haruslah kau katakan kepadanya bahwa Tuhan berfirman, Israel adalah anakku yang sulung, dan engkau sudah kuperintahkan untuk mengizinkan anakku itu pergi supaya ia dapat berbakti kepadaku. Tetapi karena engkau menolak, sekarang aku akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi dalam hal ini Musa diperintahkan untuk memberi peringatan mengenai akibat-akibat yang akan menyertai suatu penolakan yang dilakukan oleh Firaun. Ini kalau dari tulang pertama sampai ke 10, itu nanti berujung pada yang dibilang Tuhan ini adalah akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi ketika setiap bertemu dengan Firaun, Musa selalu mengingatkan untuk membebaskan. Tetapi ketika Firaun ini tetap berkeras hati, jadi tulah-tulah itu akan berujung pada kematian anak sulung. Nah, inilah bukti bahwa bagaimana seorang Musa harus melihat tantangan itu
bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dia lalui karena Tuhan beserta dia. Ya. Jadi tantangan Musa ini untuk melakukan perintah Tuhan sebagai panggilannya, sudah jauh hari Tuhan mengingatkan dia bahwa Firaun itu memang keras hati. Kalau di pasal 7 ayat 13 memang itu sudah diceritakan bagaimana keakuan keras hatinya si Firaun ini. Nah, begitu juga kita yang ada pada saat ini. Tentu tantangan kita paling sederhana di sini adalah uang makan atau segala sesuatu hal yang kita butuhkan lah. Itu merupakan tantangan. Tapi maksud saya adalah apapun yang menjadi tantangan kita yang sudah ada di hadapan kita, itu jangan membuat sukacita kita hilang. Itu. Tantangan itu boleh ada, tetapi itu jangan menjadikan sesuatu hal yang menjadi kita semangat. Kita harus tetap semangat. Karena menurut saya tantangan yang paling berat itu sebenarnya adalah mengendalikan diri kita. Jadi kita harus bisa menghadapi tantangan itu. Poin yang ketiga adalah konsekuensi dari dosa. Jadi ketika kita menjawab panggilan, kita tetap harus taat. Karena kita setiap apa yang kita lakukan tetap ada konsekuensinya. Kalau kita tahu di ayat 24-26 ini, yang saya bilang tadi adalah ketika saya baca ini, kenapa Tuhan mengutus Musa tetapi berkira mempunyai. Ternyata ada dasar, ya. Ada dasar kenapa Tuhan bisa ataupun Musa pada saat itu patut dihukum oleh Tuhan. Jadi secara singkat di ayat ini diceritakan bahwa di suatu tempat berkemah dalam perjalanan Musa ke Mesir, ya, Tuhan datang kepada Musa dan hendak membunuhnya. Tetapi ada Zipora, yaitu istrinya, yang mengambil sebuah batu tajam dan memotong kulit anaknya, lalu disentuhkannya pada kaki Musa. Kata Zipora, engkau suami darah bagiku. Jadi artinya adalah dalam hal peraturan, tanggung jawab, konsekuensi dan dosa, ya, Allah itu tidak pandang bulu. Dalam hal ini saya melihat, kenapa? Karena contoh sederhana bahwa Allah sangatlah menuntut yang namanya ketaatan. Kalau kita tahu bahwa apa kesalahan dari Musa ini adalah karena ia mengabaikan untuk menyunat anaknya lelaki, karena itu sudah ada peraturan kalau kita bisa melihat ketika Abraham, yaitu di Kejadian 17 ayat 14, semua wajib sunat, kalau tidak disunat akan dimusnahkan. Nah, jadi di sini bahwa kita semua yang menjawab panggilan pada saat ini tentu harus bisa lebih taat. Kita harus tahu bahwa kita menjadi orang yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan, tentu harus bisa belajar taat. Ini mudah? Tidak. Saya sendiri juga ini susah. Tetapi kita belajar untuk dibentuk. Ingat sekali lagi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Ini buktinya adalah kepada Musa ini. Ya. Jadi ada satu hal sisi yang saya lihat juga dari hal ini, bahwa Zipora melakukan suatu hal yang memang benar-benar mengambil alih, ya, menurut saya, yaitu ketika ia mengambil antusias atau inisiatif sendiri melakukan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Musa. Nah, inilah bukti bahwa memang kalau Opung sering bilang ini konteks, ya, bahwa memang istri itu adalah penolong yang sepadan. Nah, jadi kita kembali ke Musa, bahwa memang ketika Musa melalaikan tugasnya ini, dia tetap patut dihukum di mata Tuhan. Jadi yang sudah belajar dihukum atau karena melanggar peraturan dihukum, itu adalah hal yang wajar. Jadi buat kita semua yang ada pada saat ini, mari kita belajar, kita dibentuk dalam menjawab panggilan kita masing-masing. Amin? Amin. Satu poin yang terakhir adalah hal apa yang kita temui dalam menjawab panggilan. Yang terakhir adalah penolong. Dan juga Tuhan turut bekerja. Di sini kita tahu bahwa di ayat 27 sampai terakhir 31 ini, kita tahu bahwa Tuhan menyuruh Harun ketemu sama Musa di gunung Allah, ya. Itu biasa disebut dengan gunung Horan juga. Nah, inilah bukti bahwa Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita dalam hal apapun. Di
di lain sisi bahwa Harun ini memang saudaranya Musa. Tetapi adalah yang saya mau katakan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Intinya dia selalu memberi penolong. Kalau kita tahu di ayat-ayat sebelumnya ketika Musa melihat dirinya berubah dengan aspek kelemahannya, itulah dia menolak di awal-awal. Tetapi oleh karena Tuhan menjadikan yang menolongnya adalah Harun, ya, di sini dikatakan bahwa Musa dan Harun bertemu di Gunung Horeb, dan Harun menjadi penyambung lidah atau nabi bagi Musa. Kemudian Musa dan Harun pergi ke Mesir dan mengumumkan semua pemimpin-pemimpin Israel. Jadi artinya adalah kita yang ada di sini, kita tetap berjuang dalam hal kita menyikapi panggilan kita, karena apapun yang kita hadapi tetap percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Contoh sederhananya dalam Musa ini kita bisa belajar dari kehidupan Musa. Ya, dia selalu disertai oleh Tuhan. Nah, satu hal bahwa memang Tuhan juga turut bekerja dalam hal apa yang kita lakukan. Tanpa Tuhan bekerja juga sebenarnya apapun pelayanan kita itu tidak akan berhasil. Kita tahu bahwa di sini ketika di ayat 30, Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Inilah penyertaan Tuhan ya, dalam segala sesuatu yang memang dilakukan untuk melayani. Dengan kata lain, panggilan kita, percayalah bahwa ketika kita konsepnya teruntuk dan tertuju pada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kita penolong, serta Tuhan bekerja untuk melakukan kerja itu untuk bersama kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa susah, atau saya sendiri kalau dilihat sebenarnya banyak sekali yang membuat saya merasa susah, atau memang ini karena memang dilihat dari perjalanan ke depan ini belum tentu atau bagaimana. Tetapi saya yakin percaya bahwa setiap kita memiliki iman, ya. Setiap kita memiliki keyakinan. Jadi tergantung kita bagaimana mengaplikasinya, bagaimana kita memahaminya. Oleh karena itu, mari setiap kita belajar dari tokoh Musa ini di dalam menjawab panggilan kita. Coba kesimpulannya adalah kita telah dipanggil Tuhan jadi kita mendapat panggilan ilahi atas hidup kita untuk memenuhi rencana dan tujuan khusus yang telah ditetapkan bagi kita. Bahkan sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan, panggilan itu sudah ada. Jadi kita bisa lihat nanti di Efesus bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita patut sebenarnya berbahagia bahwa Tuhan telah memilih kita sebagai alatnya dalam menyampaikan firman-Nya, ataupun kita ini disebut sebagai pelayan firman atau sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaan untuk kita sendiri, bagi setiap kita, sudahkah kita merespon ataupun menjawab panggilan itu sesuai yang diharapkan Tuhan terhadap kita? Sekali lagi, apakah memang kita sudah benar-benar meresponnya, benar-benar memahaminya, atau bagaimana? Ya, karena seperti Musa atau seperti Musa, Yunus, ya, kita tidak dapat mengubah, ya, ataupun kita tidak dapat membatalkan keputusan Tuhan Allah ataupun Tuhan Yesus kepada kita yang telah memberikan kita kasukannya itu tersebut untuk menjadi seorang pelayan. Jadi oleh karena itu, apapun pada saat ini, maka lakukanlah dengan Tuhan. Maka dari itu, mari kita menjawab setiap panggilan kita untuk Tuhan, untuk menjadi pelayan firman, serta menjadi terang dan garam dalam dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini. Oleh karena itu, akhir kata saya mau katakan bahwa pada hari ini kiranya kita bisa mengambil kesimpulan dalam kehidupan kita, sejauh mana kita merespon panggilan kita kepada Tuhan. Sudah sesuai dengan formatnya Tuhan? Apakah memang, kalaupun masih belum, mari kita sama-sama berproses dalam hal itu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami belajar dari seorang tokoh Musa, bagaimana ia memimpin bangsa Israel dalam menjawab panggilannya. Kami juga pada saat ini Tuhan sedang dibentuk dalam proses untuk menjawab panggilan kami masing-masing. Berikan kami hikmat Tuhan, pengetahuan, supaya kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami manusia yang tak pernah luput dari dosa, bahwa kami juga sering melakukan kesalahan di mata-Mu. Tetapi kami yakin percaya bahwa Tuhan yang selalu mengangkat kami, karena Tuhan mengasihi kami. Ini hidup kami pada saat ini, kami serahkan seluruhnya ke pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.